kami ada tugas untuk menyelesaikan modul 3.1 terkait pengambilan keputusan terkait dengan nilai kebajikan oleh pemimpin. Oleh kepala sekolah mungkin yang boleh. Apa yang bisa saya bantu? Nah, di sini saya akan bertanya tentang pengambilan keputusan yang pernah ada kasus di sekolah Ibu seperti itu. Di sini maksudnya Iya. Baik. Apa yang mau dilihat? Iya. Ya. Kita mulai ya. Boleh. Pertama saya tanya dulu kabar Ibu. Tentunya sehat. Dari rumah ke sini itu sudah sehat berarti. Nah, selama menjadi kepala sekolah di sekolah Ibu mungkin ada kasus. Nah, kasus di sini bisa dari guru juga bisa dari siswa. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Iya. Sebelumnya mungkin kita harus bisa mengetahui apa itu dilema etika dan apa juga dengan rujukan moral, gitu ya. Iya. Dilema etika itu menurut jenengan apa? Kalau dilema etika itu kan kasus di mana di situ ada benar lawan benar, tapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral di situ ada kasus yang mana ada benar dan salah. Jadi situasi untuk membuat keputusan di mana itu antara benar atau salah kan gitu ya. Jadi kalau dilema etika itu benar melawan benar, sedangkan rujukan moral itu benar atau salah. Dari situ kita tentunya harus begini ya. Ini kan yang ditanyakan identifikasi. Nah, kalau identifikasi tentunya kita harus apa sih permasalahan yang terjadi kan begitu? Apa permasalahan yang terjadi? Nah, di situ kita harus sebagai kepala sekolah tentunya harus mencari data. Jadi yang pertama mencari data ya Ibu ya, mencari data melalui informasi dari pihak-pihak yang terkait kan seperti itu. Nah, selanjutnya ya kita koordinasi lah seperti itu untuk mengidentifikasikan pertanyaannya tadi. Baik Ibu, jadi untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, jadi Ibu langkah pertama mencari data dan mencari informasi dari pihak yang terkait. Jika permasalahannya dengan guru, ya tentunya dengan guru, dengan komite kalau memang perlu dilibatkan. Ya lihat kasusnya aja dulu, gitu ya. Baik Ibu, ini ada pertanyaan kedua ya Ibu ya. Berapa nih pertanyaannya? Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dilema etika. Iya, dilema etika. Sebetulnya untuk mengambil keputusan dalam dilema etika itu secara teoritis itu ada 9 langkah. Ya, ada 9 langkah. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, kenali masalahnya apa. Ya, masalahnya apa dulu, lalu siapa saja yang terlibat. Nah, kita harus tahu. Kemudian baru kumpulkan fakta. Nah, lalu uji benar atau salahnya itu tentunya benar, salah itu harus ada rujukan yang harus dipakai. Dalam hal ini apa? Peraturan yang resmi dari pemerintah. Misalnya seperti itu jika itu perihal kedinasan. Nah, selanjutnya ya uji paradigma secara dari pendapat umum masyarakat dan norma juga. Ini benar atau salah sih? Dan seterusnya hingga kita bisa mengambil keputusan dengan win-win solution seperti itu. Itu langkah-langkah yang
harus diperhatikan oleh kita sebagai seorang pemimpin, apakah di sekolah mau di mana aja ya, karena prinsipnya kita mengambil keputusan itu bagaimana bisa membuat keputusan itu win-win solution, sehingga kondisi atau suasana kerja itu tidak terlalu terganggu. Kemudian hubungan secara sosial antara yang bermasalah itu tidak akan atau akan menjadi baik lagi begitu. Jadi prinsipnya komunikasi lah. Karena sebetulnya masalah itu muncul itu karena ada kebekuan komunikasi yang tidak bisa dipecahkan. Nah, apa solusinya? Ya kita ngobrol dari hati ke hati dan seterusnya. Jadi untuk nilai kebajikan itu sendiri, yang pertama mungkin kita prinsip komunikasi ya. Komunikasi yang baik ya. Iya, sudah pasti. Jadi pihak yang bermasalah ini misalnya itu harus sama-sama merasa, misalnya saya ada di posisi dia, saya akan bagaimana ya. Kemudian si B, misalnya saya ada di posisi A, itu saya akan bagaimana. Sehingga sama-sama saling memahami permasalahan ini, tidak mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana permasalahan ini bisa ada solusi yang terbaik. Nah, kita lanjut ya. Boleh. Pertanyaan yang ketiga, ini terkait langkah atau prosedur yang seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi masalah dilema etika tersebut. Ya, berarti tadi jawaban saya yang 9 langkah itu sekaligus menjawab pertanyaan Ibu. Iya. Jadi terkait tadi mengenali masalah, yes, siapa yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta, dan yang terakhir sebenarnya mengambil keputusan dengan berkomunikasi dengan baik ya Ibu. Nah, untuk mengambil keputusan ini kita harus sering latihan, ya. Kasus demi kasus itu harus kita dalam mengambil keputusan selalu mengacu pada 9 langkah ini, sehingga keputusan itu selalu nyaman buat siapapun dan bukan terenak tapi terbaik. Nah, yang kalau baik itu pasti enak ya, kira-kira seperti itu kalau saya loh. Satu komunikasi yang mbak, Jadi di sini masuk prinsip kepedulian. betul sekali. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sekali lagi, saya selalu mengedepankan komunikasi. Ya, beri pemahaman kepada pihak yang bermasalah sejak awal bahwa kita menyelesaikan masalah ini bukan dengan cara mencari siapa yang salah dan benar. Karena setiap orang itu punya alasan. Mereka merasa benar karena alasan A begini, benar menurut posisi dia. Tetapi menurut B, saya juga benar karena posisi saya seperti ini. Tetapi secara norma etika, apakah ini benar menurut dua-duanya? Menurut umum kan belum tentu. Maka ya itu tadi, komunikasi dengan baik, posisikan A seperti posisi B, posisi B di posisi A, andaikan mereka berpikir seperti itu. Nah, saya pikir mereka akan sama-sama memahami, merasakan empati. Nah, dari situ mudah untuk mencari solusi. Itu yang menurut saya selama ini insya Allah efektif. Dan ujung-ujungnya tidak akan memunculkan permusuhan. Ya, karena sekolah itu kan rumah kedua kita. Ketika kita merasa suasana kerja di sekolah itu nyaman, ibarat kita sedang di rumah, maka apapun tugas, walau itu berat, itu
enggak merasa terus takutnya apa nggak keburu pulang. Betul Ibu. Makanya guru-guru di sini kan betah kalau di sekolah ya Ibu ya. Karena kepala sekolahnya juga nyaman, jadi enak berkomunikasi seperti itu. Kuncinya di komunikasi. Ya, komunikasi. Betul Ibu. Jadi di sini ada nilai satu lagi empati ya Ibu ya. Betul. Oke, selanjutnya di sini biasanya dalam menghadapi suatu masalah atau kasus biasanya kan ada tantangan ya Ibu ya. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di kita? Tantangan yang mungkin sebagai kepala sekolah dihadapi seperti itu. Saya sebagai kepala sekolah pastilah mempunyai mitra kerja yaitu guru dengan berbagai macam karakter tentunya, ya kan? Si A dengan tipikal perfect, si B dengan melankoli, si C dengan singuin dan sebagainya, ya kan? Dimana masing-masing orang itu punya ciri khas, punya kepentingan dan lain-lain. Nah, dari situ tantangan itu muncul karena ketika ya ibarat kalau saya bilang sih dalam satu kendaraan ketika pengemudinya maksudnya ada pengemudinya, maka penumpang ini akan ikut pengemudi, kan begitu. Tetapi ketika kendaraan ini tidak ada pengemudinya, ya ini akan muncul saling aku mau nyampe duluan, aku ini dan seterusnya. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Nah, untuk itu maka pengemudi ini harus tahu, oh si A ini mau kemana, si B kemana, si C kemana. Kemudian kita rumuskan dalam sebuah musyawarah, kesepakatan dan lain sebagainya. Sekali lagi ujungnya komunikasi kan? Iya. Ujungnya komunikasi. Nah, ketika kita sudah dalam sebuah rapat atau koordinasi, bisa dikatakan seperti itu, ditemui kesepakatan atau ditemukan kesepakatan, maka semuanya sudah pasti, oh ya oke. Artinya apa? Kita sudah ada dalam satu visi, ya kan? Ketika kita sudah dalam satu visi, tinggal kita bergandengan tangan, berangkat, udah selesai. Jadi tantangannya bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan dengan komunikasi yang Sekali baik lagi ya. komunikasi. Iya, bagus sekali. Makanya saya sangat terbuka untuk misalnya ada teman-teman mau masuk ke sini, tidak menunggu saya undang, jadi nggak apa-apa. Ibu ada yang saya diskusikan, oh ayo, saya pasti pilih. Okay. Selalu terbuka Ibu Yes, ya. welcome. Iya. Nah sekarang apakah Ibu memiliki jadwal tertentu apabila ada sebuah kasus dalam penyelesaian kasus tersebut? Apa Ibu langsung menyelesaikan dalam waktu itu atau masih menunggu jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi begini, tergantung kasus ya. Tergantung kasus. Ketika kasus ini masih katakan misalnya butuh cepat, tentunya dengan tetap mengontrol emosi yang ada. Nah, ya kita laksanakan dengan cepat. Tetap tidak menyampaikan 9 langkah. Nah, selanjutnya ketika kasusnya agak berat, kita harus hati-hati dong. Ya, 9 langkah tadi itu ya kita harus misalnya mencari fakta, koordinasi, itu juga kita harus betul-betul hati-hati. Tergantung. Jadi tergantung kasus ya. Kondisional ya seperti itu ya.
tergantung kasus, apa kasus itu perlu penanganan yang cukup atau segera gitu ya Ibu ya. Iya, baik Ibu. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah kita punya ya, kita punya tim. Di situ kita bisa bermusyawarah sudah pasti. Tentunya fungsi dari tim itu sendiri. Ketika tupoksinya jelas, maka ya kita sesuaikan. Oh masalahnya ini, maka kita koordinasi dengan si A. Ketika kasusnya ini, maka kita koordinasi dengan itu. Jadi di sini faktor yang mempermudah adanya sebuah tim ya Ibu ya. Jadi tim tersebut sebagai wadah penampungan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah keputusan. Tukar ide, tukar pikiran dan seterusnya itu sangat. Jadi sini mempermudah Ibu ya. Sangat mempermudah. Karena pikiran satu orang nggak seperti pikiran setiap. Ya, betul Ibu. Dan seterusnya. Kita jangan tertutup pada masukan. Intinya komunikasi seperti itu. Bermusyawarah pun juga komunikasi ya Ibu ya. Oke Ibu. Sekarang pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang tadi telah disampaikan oleh Ibu, jadi pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Yes. Kalau pengalaman dan manfaat sekali lagi bisa menambah wawasan kita gitu ya dalam mengambil keputusan. Kemudian kita pasti apa istilahnya ya, kemampuan kita dalam berkomunikasi, menyelesaikan permasalahan dengan persuasi, melihat permasalahannya itu sendiri, sangat dan jangan langsung ketika ada masalah jangan begitu, nggak bagus juga. Jadi dengan mengutamakan ya langkah-langkah yang tadi saya sampaikan itu 9 langkah, itu insya Allah akan membuat keputusan kita itu nyaman untuk semua, win-win solution. Walaupun kita sebagai kepala sekolah tidak akan bisa memuaskan semua pihak, tetapi ibarat jurang kan begini, ini ada jurang. Kemudian ketika masing-masing orang kekeh pada tempatnya, maka jarak ini akan tetap jauh. Tetapi ketika masing-masing mau mendekat, nah jurang ini akan makin kecil terasa, walaupun itu hanya di depan kita. Jadi hal yang bisa dipetik yang pertama mungkin menambah wawasan ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Semoga bermanfaat. Iya, dan alhamdulillah saya dapat banyak sekali pembelajaran dari Ibu ya. Mudah-mudahan suatu ketika mereka sudah jadi kepala sekolah, informasi ini bisa minimal bisa menjadi sedikit ilmu lah buat mereka. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Doakan mudah-mudahan cepat jadi kepala sekolah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam bahagia. Selamat pagi, selalu bahagia ya Bu ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasa gitu Bu ya? Iya, jelas puasa. Iya. Bukan Ibu. Mohon maaf aku mengganggu sedikit waktunya. Silakan, mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya, terkait tugas calon guru penggerak. Selamat ya. Enggak. Jadi kita sudah sampai materi modul 3.1 yang mana di situ ada salah satu tugas yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dalam nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya.
Boleh nggak Ibu? Saya Silakan, wawancara. boleh. Oke. Yang pertama saya tanyakan yaitu selama Ibu menjadi kepala sekolah mungkin ada kasus di situ baik berupa dilema etika dan berupa rujukan moral. Ya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, yaitu kasus yang merupakan dilema etika dan rujukannya moral. Terima kasih ya Bu ya. Selama jadi kepala sekolah, ya tentu saja di sekolah manapun jelas ada masalah. Karena sekolah itu kan komunitas yang banyak. Jadi ada apa ya, ada guru, kemudian ada tata usaha, ada siswa, dan otomatis ada kepala sekolah sendiri. Semuanya masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri dan mempunyai watak dan karakter yang berbeda-beda. Nah, kepala sekolah tentu saja harus mempunyai awal itu harus mengidentifikasi dari mereka semua ya. Nah, kalau misalnya tadi itu ada masalah, tentu saja jelas ada masalah. Di mana masalah itu macam-macam. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Tentu saja kepala sekolah harus mempunyai insting yang pertama dalam mengidentifikasi masalah. Gitu saja. Sehingga nanti bisa ditentukan ini masalah yang dialek apa namanya positif ya. Iya, yang etika atau yang moral. Jadi dari masalah-masalah itu yang pertama kali harus dikuasai adalah mengidentifikasi masalahnya itu sendiri. Baru ditentukan masuk yang ranah yang mana sebelum diambil suatu keputusan bersama. Baik Ibu, jadi yang pertama mungkin insting ya di situ ya, dan mengidentifikasi masalah tersebut termasuk yang mana ranahnya dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Sehingga nanti apa ya solusinya tepat. Iya, jadi cara mendapatkan solusi untuk pas jadi tidak ujuk-ujuk pokoknya gimana. Iya. Yang penting itu identifikasi dulu. Baik Ibu, sekarang kedua ya pertanyaan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kalau yang sama-sama benar ya, pertama kali yaitu tadi identifikasi masalahnya apa. Kemudian kita harus paham betul jiwa manusia itu sama intinya. Semua sama-sama menginginkan terlihat baik. Kemudian sama-sama merasa bahwa yang mereka inginkan itu adalah baik. Jadi ada dua sisi yang sama-sama mereka merasa bahwa mereka baik semua. Tetapi tidak berarti bahwa itu baik menurut orang lain kan. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah identifikasi masalah. Setelah masalahnya itu kita tahu betul, baru kita mesti ambil apa ya? Solusinya adalah mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dari dua kubu yang sama-sama merasa baik kan begitu. Nah, baru nanti dibuat suatu keputusan bersama. Biar apa? Sebelum jadikan keputusan bersama, dudukkan bersama. Kemudian tentu saja kepala sekolah tidak sendirian. Ya. Kan kepala sekolah itu di sekolah itu memang pengambil keputusan. Cuma tidak semerta-merta keputusan itu hanya kepala sekolah. Sedapat mungkin adalah mendengar masukan-masukan dari orang-orang sekitar. Ya. Karena yang namanya informasi yang banyak dari sekian orang itu lebih baik dari informasi yang diperoleh dari diri sendiri. Tentu saja informasi itu harus yang objektif, tidak boleh berat sebelah atau segala macam. Dan inilah yang dibutuhkan oleh kepala sekolah, berada di tengah, ngayomi semua anak buahnya yang ada di bawah. Itu yang penting. Sehingga apa? Keputusan yang diambil benar-benar nanti tidak mengecewakan sebelah pihak sedapat mungkin seminimal mungkin mengecewakan salah satu pihak. Dengan bagaimana tadi itu setelah identifikasi apa sih masalahnya, lalu setelah itu masukan kan ada wakasek ya, ada segala macam masukannya seperti apa, lalu butuhkan bersama kita open lah ini loh. Kalau dari yang A begini, dari yang B begini, ayo sama-sama kembalikan lagi. Kepala sekolah di sini berperan penting membuka cakrawala mereka. Keluar dulu lah dari masalah itu. Tetapi
yang ada hubungannya dengan masalah itu, tetapi istilah tidak menggurui, ya. Jadi dalam menjalankan keputusan, Ibu yang pertama ya mencari informasi dulu ya dari pihak-pihak terkait, Ya, betul. lalu bermusyawarah Penting, untuk ya. mengambil keputusan, Berkolaborasi. Iya, berkolaborasi itu yang pertama nih. Oke Bu, sekarang yang ketiga, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Kalau ada masalah, Iya, ketika ada dilema etika gitu. yang dilema etika Yang kalau dilema etika. kalau selama ini yang saya lakukan ya di sekolah sebelumnya atau yang sekarang itu yang pertama itu tadi identifikasi masalahnya. Ya. Jika sudah ketahuan begitu, lalu apa ya namanya kunci masalahnya itu gimana? Identifikasi masalah itu kan banyak ya. Jadi dari sekian masalah itu yang banyak, kerucutkan salah satu. Apa sih intinya masalahnya? Kok sampai sebegitunya? Kok sampai ngotot-ngototan sama-sama benar, padahal sama-sama baik kan begitu. Jadi, cari intinya. Setelah cari intinya apa? Baru kita pecahkan bersama tim, ya jangan bersama tim ini loh. Intinya itu sebetulnya ini. Semua misalnya, semua sama-sama pengen ada suatu program misalnya, ada suatu program. Yang kelompok A pengennya ini, yang kelompok B pengennya ini. Padahal ini sama-sama bagus, Sama-sama bertentangan gitu. tapi bertentangan, padahal sama-sama bagus. Maka kerucutkan dua masalah itu apa sih intinya sebetulnya. Akhirnya kalau terjadi seperti kan begini Bu, kadang-kadang karena merasa apa ya, inisialnya B, jadi kan kadang-kadang ada kalimat sebetulnya intinya sama, cuma misal kita mau ke kamar, satunya dari Ngobung, satunya dari Bangkalan gitu. Yang satu banyak bumbunya, yang satu sedikit bumbunya gitu. Jadi cari, kerucutkan apa sih, apa bisa disatukan dengan satu tema. Kalau sudah seperti itu gampang, jadi gampang. Akhirnya apa? Ini akan terfasilitasi semua. So, sama-sama baik. Sehingga keputusan yang diperoleh itu keputusan bersama. Salah satunya apa? Kolaborasi. Buka pintu komunikasi seluas-luas. Dan satu, ego turun. Nah, yang susah menurunkan ego. Sama-sama dua-duanya sekekeh ya otot ya. Maka apa? Kepala sekolah itu harus dibangun. Iya, memang ini dilema etika. Iya, Kepala sekolah ini harus apa? Harus harus dibangun. Cari kelemahan mereka. Tidak mungkin. Selama bergaul sekian tahun mereka itu hanya betul-betul sebentar. Pasti ada salahnya. Itu saja sih. Jadi yang pertama langkah atau prosedur yang Ibu ambil melibatkan tim ya. Iya, Di sini kolaborasi ya. Jadi awal identifikasi dulu kepala sekolah. Apa sih masalahnya? Jangan melibatkan tim dulu. Jadi dia identifikasi dulu masalahnya. Identifikasi, baru mencari informasi, baru melibatkan tim itu bahwa seperti itu. Padahal tim itu sudah punya sebetulnya. Karena apa? Yang bersinggungan dengan guru-guru mereka. Baik Ibu, sekarang yang keempat ya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang efektif pada kasus dilema etika. Kalau apa solusinya? Yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan. Kalau saya merasa ya yang efektif itu apa? Kalau keputusan itu merupakan keputusan bersama, itu akan dilaksanakan dan hasilnya akan bagus. Jadi akan objektif. Tapi Sama ya. Keputusan bersama. Jadi hasil kolaborasi itu tadi. Jadi kapan keputusan itu efektif? Kalau ukuran ya berbicara ukuran. Kapan suatu keputusan itu disebut efektif? Ketika dijalankan dengan secara objektif dan berhasil mengatasi masalah, itu efektif. Tapi kalau kita ditanyakan langkah yang efektif, itu tadi keputusan efektif ketika keputusan itu dirasa merupakan keputusan bersama tanpa memihak salah satu itu. Jadi make and match dari kepentingan mereka. Pastinya dalam pengambil keputusan kan ada tantangannya ya itu sebagai kepala sekolah ya. Jelas. Iya. Sekarang
yang bertanya saya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Menurunkan ego. Menurunkan ego, seperti itu ya. Menurunkan ego. Menurunkan ego masing-masing yang berkepentingan. Gimana caranya Bu ya? Kalau saya sih begini Bu, kalau saya kan sering. Kalau saya begini, mereka saya ajak rembukan ya, saya ajak diskusi dengan ada timnya juga kan, ada tim. Biasanya tim itu adalah pejabat persnya, terutama BK pejabat pers itu saya ikutkan semua. Saya ajak keluar dari masalah itu. Saya ajak keluar cerita pengalaman saya. Supaya nggak panas mereka gitu. Saya ajak keluar gitu, cerita. Nggak apa-apa misalnya. Wah kalau saya dulu begini, kalau saya dulu jadi gini, itu memang seperti itu. Pengennya bagus, tapi menurut saya bagus belum tentu menurut orang lain bagus kan. Mereka biar berpikir sendiri dan merefleksi. Jadi dia berefleksi. Apa sih yang saya inginkan? Apa sih yang sebetulnya harus saya lakukan demi kepentingan sekolah? Jadi yang saya ajak keluar bercerita itu apa? Ini untuk sekolah kita sebetulnya harus begini, setir sedikit, tapi tanpa menggosok, harus begini. Jadi melakukan refleksi ya. Refleksi tanpa seperti yang saya belajar dalam penggerak. Jadi di situ ada yang namanya kucing namanya. Kucing ya. Jadi kita itu refleksi ya, melakukan refleksi. Bagus sekali Bu ya. Harus refleksi sehingga ego itu turun. Kalau sudah refleksi itu kan apa sih kemampuan kita, apa sih kelemahan kita. Kelemahan kita mungkin jadi apa? Kelemahan kita mungkin jadi kompetensi di sekolah itu. Sehingga muncul apa? Mau berkolaborasi. Ego itu akan turun dengan sendiri kalau sudah bisa refleksi. Betul, bagus sekali ya. Jadi Ibu tuh pemikirannya cukup bagus. Ya itulah ya begitu tuh. Penting refleksi itu sangat penting. Ya. Selanjutnya Ibu ya. Monggo. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah ini ya? Jadi ketika ada kasus dilema etika, jadi Ibu itu apa langsung menyelesaikan saat itu juga, atau masih menunggu mencari jadwal yang tepat seperti itu? Kalau mencari jadwal yang tepat jelas tidak, karena ini masalah ya. Tetapi kalau ujuk-ujuk langsung diselesaikan juga enggak. Jadi istilahnya begini, kita cari jadwal tidak menentukan jadwal. Tetapi ketika informasi sudah didapat, monggo silakan. Jadi tidak ada jadwal. Kalau jadwal itu saya kira kurang pas, karena masalah itu sedapat mungkin harus cepat diselesaikan. Jadi tidak boleh, menurut saya ya. Orang lain saya nggak tahu ya. Menurut pemikiran saya, yang namanya masalah jika itu dibiarkan akan tambah melebar, tambah banyak. Jadi ketika ada masalah sedapat mungkin cepat diselesaikan. Cuma tidak boleh ujuk-ujuk langsung diselesaikan tanpa persiapan. Nah, dibutuh persiapan. Kalau persiapannya selesai 2 jam ya langsung monggo. Kalau persiapannya butuh besok ya harus besok. Jadi untuk bentuk dan prosedurnya seperti apa ya Ibu yang jalankan? Ya itu tadi. Jadi kalau misalnya ada masalah, kan kadang-kadang Bu ya, kadang-kadang masalah itu tidak orang yang bermasalah yang lapor kan gitu kan. Padahal kepala sekolah itu banyak sekali sih acaranya, jadwalnya, programnya. Jadi kadang-kadang ada teman, ada ibu, itu ada begini. Laporan dari orang ya. Nah itu jeleknya di situ. Padahal apa ya? Kalau saya sih open. Jadi ruangan saya itu open. Siapapun boleh masuk. Curhat apapun boleh masuk. Termasuk kalau curhat keluarga enggak ya? Misalnya siswanya nggak ke BK langsung ke saya, itu kan masalah. Curhat pembelajarannya sekarang kamu sih pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis literasi. Saya open, nggak masalah. Tapi ya memang begitu, kan masalah itu kadang-kadang mereka pendam sendiri, takut kalau nanti kepala sekolahnya
sekolah dengar begini-begini. Nah kadang-kadang ada yang tunggu itu di sana terjadi begini. Itu ya saya kalau sudah dilapori begitu, saya tungguin di luar rumah. Jadi intinya di sini tidak ada jadwal dan tidak diselesaikan waktu itu juga ya. Tergantung Masalahnya situasinya. mungkin masalah itu berat atau ringan seperti itu ya. Juga sebagai kepala sekolah mungkin kan kita masih mencari informasi dulu, tidak gegabah ya. Karena berhubungan sama seseorang dan berhubungan sama tim juga gitu. Tidak langsung ujuk-ujuk selesai atau dijadwal. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Yang pertama jelas ada ya Bu ya. Yang pertama itu yang dukungan keluarga itu sangat penting. Kemudian apa ya istilahnya kekompakan tim ke sekolah itu sangat penting. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pengalaman seorang kepala sekolah. Jadi akan ditempa oleh pengalaman. Kalau begini yang harus begini. Dan tentu saja kompetensi kepala sekolah juga penting ya. Jadi untuk mempermudah ini yang pertama ya hubungan keluarga ya jelas sekali ya, lalu kekompakan tim mungkin di sekolah ya di sekolah ya, dan pengalaman kerja itu sebagai seorang kepala sekolah sebagai pemimpin ya. Dan cukup bagus juga kalau besar menjadi organisasi karena kan organisasi itu tempat wadah apa ya cendera dibukanya untuk seorang pemimpin, tapi organisasinya yang bagus. Jadi memang seorang kepala sekolah pemimpin itu harus banyak sekali ya Ibu ya, pengalamannya, wawasannya. Wawasannya dan jangan lupa selalu mengupgrade pengalaman dan kompetensi. Karena apa yang dia zaman itu selalu bergerak, ilmu itu selalu berjalan, ilmu itu gak stagnan, jadi selalu berjalan. Maka seorang kepala sekolah seharusnya harus mengupgrade pengetahuan, jadi sehingga tidak tertinggal dengan gurunya. Contohnya sekarang saya malah tidak tahu apa dialektika apa tadi, dilematika yang tahu saya itu hanya di organisasi itu ada keputusan satu memang sama-sama baik, sang satu itu satu baik satu tidak baik kan bertentangan sebenarnya. Nah, iya. Terus ada coaching gitu. Kalau dulu saya bilang coaching itu apa pembimbingan lah, sekarang jadinya apa refleksi. Iya seperti itu kan begitu. Jadi harus apalagi guru ya, apalagi guru. Jadi di situ tadi guru bisa mencari solusinya sendiri di situ dengan bertanya, digali seperti itu. Iya, jadi merefleksi diri. Siswa juga sangat direfleksi. Jadi sehingga apa ya tidak merasa dia itu superior dan kita tidak mengguru ya. Jadi berguru pada diri sendiri. Kalau refleksi itu, ya bilang refleksi guru, berguru pada diri sendiri. Saya kadang-kadang gurunya itu sulit bukan refleksi. Akhirnya coba. Caranya punya bilang aja coba sih ya. Ayo apa nak yang kamu pelajari hari ini? Refleksi itu ya. Apa sih nak yang kamu pelajari hari ini? Kira-kira kamu sudah puas enggak hasilmu hari ini? Gitu kan? Anak-anak ada istilahnya ditanya aja seperti itu. Itu untuk refleksi. Enggak Bu, nah, kalau enggak puas besok ya. Gimana caranya untuk kalau biar kamu lebih puas? Nah, mereka akan apa ya? Akan mereka sendiri Bu. Berarti minggu depan kalau saya ketemu Bu Eka, saya harus begini. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Nggak terasa loh Bu Eka. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Yang bisa saya petik adalah keputusan hasil dari kolaborasi atau hasil bersama itu akan lebih efektif dalam solusi mengatasi masalah. Jadi bukan seperti itu
simbol apa semboyannya sasaran itu masalah mengatasi masalah satu masalah. Jadi dengan keputusan hasil kolaborasi ya di sini menjadi keputusan bersama sehingga bisa dijalankan bersama. selalu melibatkan Iya, tim ya, selalu melibatkan tidak kita mengambil keputusan sendiri sebagai mentang-mentang kepala sekolah begitu ya. Karena gini, pikiran orang satu, pikiran orang banyak lebih baik dari pikiran orang satu. Iya betul. Seberapapun pintarnya kepala sekolah, itu ada sesuatu yang ketika dia tidak jadi, orang lain akan jadi menjadi. Jadi lebih baik keputusannya adalah keputusan kolaborasi. Iya, bagus sekali Bu ya, cara berpikir ya bagus Ibu. Ini adalah ilmu untuk saya, Ibu, untuk Sama-sama belajar. belajar. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang Ibu sampaikan ke saya bisa jadi pelajaran buat saya dan bisa bermanfaat juga buat saya juga semua seperti itu Ibu. Terima kasih. Mungkin ada pesan lagi yang Ibu sampaikan? Pesannya saya satu, jangan takut mengeluarkan sesuatu atau apa ya, berbagi praktek baik. Kemudian yang kedua, selalu upgrade pengetahuan dan selamat karena lebih dari yang guru yang lain. Kalau sudah jadi CGP itu sudah Alhamdulillah ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu atas waktunya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.